Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya gelar Yesus yang ke-17. Kita masuk ke gelar Yesus yang ke-17. Yesus roti hidup. Nah, ini juga merupakan gelar Yesus, ya. Di dalam Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 51, Yesus mewahyukan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Ya. Maksud roti hidup ini luar biasa. Kita tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika bersungut-sungut di padang gurun. Apa yang diberikan Allah? Roti dari surga, mana dari surga. Nah, itu luar biasa. Ya, mana dari surga. Ya. Nah, inilah roti hidup yang diberikan Allah. Roti hidup dirinya sendiri. Kalau mana dari surga itu sudah mau menjelang ya matahari turun, mana itu akan menjadi habis. Dia tidak boleh disimpan. Ya. Tetapi Yesus Kristus itu adalah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pengajaran Yesus ini ditempatkan setelah dia membuat mukjizat pergandaan roti. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, ada 2 kali Yesus menggandakan roti ya, yang tercatat ya, untuk memberi makan para lelaki 5.000 orang. Mengapa yang dicatat itu lelaki? Sebenarnya lebih daripada 5.000 orang. Memang perempuan dan anak-anak tidak dicatat. Selanjutnya memberi makan 4.000 orang. Nah, jadi Allah lah yang memberikan hidup, roti hidup itu bagi kita semua. Jelas kelihatan dari pernyataan Yesus tersebut bahwa ungkapan roti hidup dihubungkan dengan anugerah mana bagi umat Israel di padang gurun. Jadi Israel baru itu dialah kita. Itu. Israel lama itu dialah umat Israel. Makanya ada yang disebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Mengapa perjanjian itu ada lama dan baru? Sebenarnya ini mewahyukan diri Allah itu, bahwa perjanjiannya itu selalu dibaharui oleh kehendak Allah sendiri. Jadi yang bisa membaharui perjanjian itu adalah Allah sendiri. Manusia tidak bisa. Manusia itu kan ciptaan. Ya. Dan manusia yang selalu mengingkari perjanjian itu. Manusialah yang tidak setia kepada Allah. Allah selalu setia. Ya. Tetapi manusia yang tidak setia. Ya. Allah selalu setia, maka rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Nyalah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi, ya, iblis tuh suka nebak-nebak, suka ngeramal-ngeramal gitu, Pak. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, kan ada yang masih suka dengan ramalan tuh. Bintang ini kawin dengan bintang ini, nanti anaknya begini. Atau sio ini kawin dengan sio ini, anaknya begitu. Ini kacau lah nih. Kalau manusia terikat dengan ramalan, apalagi orang Kristen ya. Kalau orang yang belum Kristen sih itu urusan dia, kepercayaan dia. Tetapi kalau orang Kristen, lalu lah. Misalnya tai lalat di sini kawin dengan tai lalat ini, nanti hasilnya ini. Itu. Lihat garis tangan. Bapak ibu, saudara-saudari buka garis tangan itu. Semuanya kan garis tangannya 3. Ya kan? Ramalan yang pasti terhadap diri kita itu adalah mati. Itu hubungkan saja di situ. Mati. Ya kan? Itu. Oh, itu hanya pandai-pandainya Pak Ian ya enggak. Ya. Mati itu pasti. Ya kan? Cepat atau lambat. Karena 4 hal, ya kan? Yang 4 hal. Yang pertama karena sakit, itu udah pasti. Ya. Kemudian yang kedua kena musibah, kecelakaan. Macam-macam kecelakaan itu. Ada kecelakaan buatan manusia, ada kecelakaan karena alamiah, kan? Ada yang karena bencana, musibah. Kita tahu bumi ini kan rapuh. Ya. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, ya pasti terjadi lah di muka bumi ini. Ya. Angin ribut, puting beliung, macam-macam lah bencana.
Berikutnya yang keempat adalah dibunuh atau terbunuh. Nah, Yesus menerima kematiannya itu dengan cara dibunuh. Wah, dibunuh. Yesus itu dibunuh. Siapa yang merancangkan pembunuhan itu? Ya, para imam, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi. Dia menganggap mereka mewakili umat Yahudi kan? Nah itu. Pada zaman siapa dia dibunuh? Pada zaman Pontius Pilatus. Ya. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk memaknai bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia itu, ya. Jadi dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya Allah itu menyelamatkan umat manusia. Ya kan? Makanya Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Jadi Yesus, ya, kasihanilah kami, ya kan? Karena Allah yang menyelamatkan kita. Ya, bukan manusia yang menyelamatkan kita. Manusia itu hanya sebagai alatnya. Para nabi itu hanya alatnya. Maka Yesus itu menjadi roti hidup. Jelas kelihatan dari pernyataan Yesus tersebut bahwa ungkapan roti hidup dihubungkan dengan anugerah mana bagi umat Israel di padang gurun. Roti mana yang turun di padang gurun adalah anugerah Allah, bukan pemberian dari Musa. Nah, ingat itu. Bukan karena dosa Musa atau karena doa Musa, ya kan? Atau karena kehendak Musa yang meminta kepada Allah, tetapi karena anugerah Allah. Ya. Itu bisa dibaca di Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Disebut sebagai roti dari surga, ya. Kita bisa tahu, kita bisa baca dalam Nehemia 9 ayat 15. Bandingkan juga dengan Mazmur 105 ayat 40. Gandum dari langit dan roti malaikat, Mazmur 78 ayat 24 sampai 25. Luar biasa tuh. Jadi, ya, malaikat itu melaksanakan kehendak Allah. Ya. Gambaran roti mana yang datang dari Allah atau roti surgawi yang memberi kehidupan bagi umat Israel dapat dikaitkan dengan Yesus yang juga turun dari Allah untuk memberi kehidupan kepada umat manusia. Jadi aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa sih yang memberikan bangsa Israel jalan? Ya Allah. Siapa sih memberikan bangsa Israel hidup? Ya Allah. Siapa sih yang memberikan bangsa Israel itu ketetapan tentang kebenaran? Ya Allah. Maka Yesus itu menghayukan dirinya kepada perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Jadi bangsa yang diberkati Allah itu, bangsa Israel itu harusnya menjadi berkat bagi dirinya dan orang lain, justru menjadi kutukan, dia terpecah belah. Makanya Yesus itu hadir untuk mempersatukan bangsa Israel itu untuk kembali kepada kehendak Allah. Tetapi nyatanya bangsa yang tegar tengkuk itu menolak Allah. Dan dia malah merancangkan sesuatu yang jahat kepada putra Allah. Pembunuhan terhadap putra Allah. Justru akibat kejahatan mereka, rahmat Allah itu berlipat-lipat. Dan rahmat Allah itu diberikan kepada semua umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia. Jadi gambaran roti hidup ini merupakan suatu gambaran yang luar biasa. Ya. Bahwa gambaran roti mana yang datang dari Allah atau roti surgawi yang memberikan kehidupan bagi umat Israel dapat dikaitkan dengan Yesus yang juga turun dari Allah untuk memberi kehidupan kepada umat manusia. Namun ada perbedaan antara mana dan Yesus. Nah, di situ perbedaannya jelas. Seperti yang saya gambarkan terdahulu ya. Mana di padang gurun tidak dapat mencegah kematian, itu bedanya. Ya, sedangkan Yesus sebagai roti hidup membuat orang tidak akan mati. Jadi itu perbedaannya. Kalau mana dari surga itu tidak mencegah kematian, tetapi Yesus itu justru ya, dia membuat orang tidak akan mati. Berapa kali Yesus memberikan mujizat menghidupkan orang mati? Pemuda di Naim, kemudian Lazarus, ya kan? Siapa yang bisa melaksanakan mujizat itu? Ya Allah. Dan roti hidup membuat orang tidak akan mati. Yesus sebagai roti hidup tidak akan membuat orang ya, tidak akan mati. Ya, jadi orang itu tidak akan mati. Mengapa? Dia akan bersama dengan Allah. Jadi begini, kalau orang tidak mengenal Yesus, dia akan mati. Dia tidak akan berjumpa dengan Allah.
Tetapi yang hidup itu akan berjumpa dengan Allah kalau dia mau mengikuti Yesus. Jadi pilihan kita kan hidup di akhirat ini kan ada dua, mati atau hidup. Memang kalau ya bagi Rasul Paulus, mati atau hidup ya kan adalah keuntungan bagiku karena bersama Kristus Yesus, kan begitu. Kan mati dan hidup itu kan masalah ya. Kalau bagi orang yang beriman sudah dibaptis itu kan, makanya kita ya sungguh berbahagia dalam persekutuan para kudus itu. Bagaimana orang kudus itu merelakan hidupnya, bahkan ada yang menjadi martir, ada yang harus ditumpahkan darahnya, ya, ada yang harus menderita sengsara. Ya memang mati atau hidup, aku adalah milik Kristus dan itu adalah keuntungan bagiku, kan begitu. Jadi bagi kita sebagai umat Kristiani ini, kita sudah beruntung karena kita diuntungkan oleh Yesus dan kita tahu Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal Yesus, sampai kapanpun dia tidak akan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dia akan mencari Tuhan terus. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang dibaptis. Bukan karena orang tua kita dibaptis, tapi karena kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang menjadikan kita menjadi pengikut Kristus. Tapi sebagai pengikut Kristus kita melakukan sesuatu yang jahat, maka kita akan terpisah dari Kristus. Justru kita akan menjadi berat. Ya. Tetapi kita diberikan rahmat pertobatan yang luar biasa. Jadi untuk memperoleh kehidupan kekal, ya, jelas di situ, ya. Yesus sebagai roti hidup membuat orang tidak akan mati. Mengapa? Karena roti hidup yang turun dari surga itu memberi kehidupan kekal. Kita memperoleh karunia hidup kekal. Untuk memperoleh kehidupan kekal, orang harus bersatu dengannya. Nah, harus bersatu dengannya. Ya. Jadi kalau tidak bersatu dengan Yesus, ya tidak bisa. Ya. Kesatuan antara umat dengan Yesus ini digambarkan bagaikan kesatuan antara santapan dengan orang yang menyantapnya. Ya. Jadi biasa kita kan nyanyi, Tuhan kau satukan kami di dalam pesta ini, dengan makan roti ini kau jadi saudara kami. Nah itu, satu saudara dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus bagaikan roti yang disantap agar umat memperoleh hidup kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 53-54, Yesus membuat pernyataan yang semakin kuat nuansanya mengenai perlunya kesatuan dengan dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah itu. Pengajaran Yesus mengenai roti hidup yang harus disantap untuk memperoleh hidup kekal sudah cukup membingungkan para pendengarnya. Lebih-lebih lagi pembicaranya tentang makan daging anak manusia dan minum darahnya. Kanibal dong. Ya. Jadi begini, kalau kita tidak bersatu dalam Kristus, kita tidak akan bisa sampai dalam kerahiman Tuhan. Dan memang itu membingungkan para pendengarnya waktu itu. Karena itu adalah sesuatu yang baru. Ajaran apakah ini? Ajaran yang baru kah katanya? Padahal ajaran ini sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya. Tetapi bangsa Israel memang tegar tengkuk. Yang disampaikan Nabi Musa ini kan harus digiling kembali dan dimakan, sehingga orang yang tidak percaya Allah itu menjadi mati. Anak lembu emas yang digiling bersama, ya, loh batu yang ditulis Allah itu digiling oleh Musa. Ribuan umat Israel mati. Lalu Musa melihat umatnya mati, lalu mohon ampun kepada Allah, ya. Dan Musa harus memahatkan kembali loh batu itu. Maka sekali tertulis tetap tertulis kan. Tetapi apa yang terjadi? Musa ya harus memahat kembali loh batu ya dari tulis tangan Allah itu. Nah, pengajaran Yesus mengenai roti hidup yang harus disantap untuk memperoleh hidup kekal sudah cukup membingungkan para pendengarnya. Lebih-lebih lagi pembicaraannya tentang makan daging anak manusia dan minum darahnya. Para pendengar Yesus menerima pernyataan Yesus secara harafiah.
Betapa ngerinya jika mereka harus makan daging Yesus dan minum darahnya. Nah, ini ngeri kan? Bagi orang Yahudi pada waktu itu, nyawa manusia ada di dalam darahnya. Ya, bagi tradisi Yahudi itu, nyawa manusia ada di dalam darahnya. Atau dalam tradisi misalnya orang Dayak sendiri, ya, kalau ada pengeluaran darah itu, misalnya dipukul, kecelakaan, pastilah anjing yang keluar kan? Nah, itu kan tradisi untuk budaya adatnya, ya kan? Mengapa harus seperti itu? Ya karena itu dalam darah itu ada nyawa. Makanya pantang bagi orang Dayak itu kalau keluar darahnya itu, ya kan? Maka menurut tradisi adat ya harus diadat supaya tidak terjadi yang namanya ya peristiwa yang lebih berbahaya begitu. Ya. Nyawa manusia atau nyawa makhluk hidup apapun adalah milik Allah. Nah itu, semuanya adalah milik Allah. Karena itu jika mereka minum darah berarti mereka merebut milik Allah. Larangan untuk makan atau minum darah itu tertulis dalam kitab Ulangan. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Ulangan 12 ayat 23. Nah itu adalah perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi. Jadi maka bangsa Yahudi itu tidak makan darah. Ya, tidak makan saksang, ya kan, atau tidak makan, ya tidak dicampur kan begitu. Jadi kalau orang Yahudi itu kalau makan telur, tidak makan dagingnya, kalau makan daging gitu. Tetapi bagi orang Yahudi juga tidak makan darah. Jadi darahnya itu adalah nyawa. Walaupun semua binatang itu ya kan memiliki darah. Ya. Tetapi bagi orang Yahudi memang pantang untuk makan darah itu. Dapat dipahami bahwa penafsiran harafiah atas ungkapan Yesus membuat para pendengarnya bingung, menolaknya, tergoncang iman, dan akhirnya mereka pergi meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Wah, ini agak ayatnya ya, Yohanes 6 ayat 66 ya. Ya. Jadi memang ada yang tergoncang jiwanya. Jadi ada yang menjadi dibaptis lalu tergoncang dia. Karena tidak mampu untuk mengikuti firman dan sabda Tuhan. Ya. Bahkan ada yang harus menjadi murtad. Ya. Karena tidak mampu untuk mengikuti suara Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Karena memang rahmat Allah itu, kehendak Allah itu terjadi kepada orang yang mau tunduk kepada Allah. Yang tidak mau tunduk susah. Ya, sampai dijungkir balikkan Sodom dan Gomora aja masih ada manusia yang tidak percaya, yaitu siapa? Istri Lot. Suruh jangan lihat ke belakang, masih lihat ke belakang, kan begitu. Itu kan gambaran manusia yang selalu ya melihat kesalahan orang lain terus. Jadi begini. Jadi gambaran istri Lot itu kan renungannya ya yang dapat kita tarik itu kan adalah gambaran orang yang telah diampuni, bahkan diselamatkan Allah, tetapi masih melihat ya dosa-dosa lamanya atau dosa-dosa orang lain. Sebagai orang Kristen nyebut dosa orang terus begitu. Ya kan? Ini tidak benar lah, itu tak benar lah. Mohon maaf misalnya, kalau ada misalnya hamba Tuhan berkhotbah, lalu tiba-tiba ada yang tersinggung. Tak benar lah itu katanya. Itu kan tidak bisa begitu. Ya. Allah bisa memakai siapapun untuk bernubuat. Ya. Bahkan batu juga ya dipakai. Awalnya batu itu, ya bagaimana iblis mau memerintahkan Allah merubah batu menjadi roti? Ya tidak bisa. Ya kan, logikanya. Tetapi batu bisa dipakai untuk menjadi batu penjuru. Ya. Bahkan batu itu berapa kali dipakai Yesus untuk ya mengungkapkan suatu pertobatan. Jika orang yang suci ya atau yang paling tua silakan melemparkan batu kepada perempuan ini. Kan tidak ada yang melemparkan batu kepada perempuan yang kedapatan berzina katanya. Jadi batu-batu itu adalah sesuatu hal yang harus ya dirubah menjadi suatu pelayanan. Ya. Batu yang awalnya digunakan untuk senjata, untuk ngelempar, akhirnya menjadi pelayanan, tempat pelayanan. Ingat Daud menggunakan umban. Umban itu
sejenis ketapel ya. Lalu dia mengambil batu dari dasar sungai yang luar biasa, ya kan? Lalu umban itu diputar-putarnya kena kepala Goliat. Ya. Sebenarnya bukan kepala Goliat ya. Dia itu titik saraf Goliat itu kena. Jatuhlah Goliat. Ya. Kena Goliat, jatuh Goliat, diambilnya pedang Goliat. Nah, sarungkan pedangmu. Itu yang Yesus katakan kepada Petrus. Siapa bermain dengan pedang, dia akan mati dengan pedang. Jadi Goliat itu telah membunuh banyak orang Israel, lalulah pedangnya itu diambil Daud dan dipenggal kepala Goliat. Jadi Goliat ya, bangsa Filistin itu, dia bersumpah terhadap dirinya, anjingkan aku. Nah, Goliat kan ngomong, anjingkah aku, katanya. Masa kau sodorkan seorang yang parasnya anggun untuk melawan aku nih, katanya. Nah, dia menyumpah dirinya sendiri. Jadi kita itu kalau mengutuk diri kita sendiri, ya, kutuk itu akan menjadi kutukan bagi diri kita sendiri. Ya. Misalnya berjanji dengan orang tidak tepat waktu, ya kan? Wah, mulailah berjanji, kena tabrak lah, kena sambar petir lah. Kalau dia berutang kan banyak kan gitu, kalau mau nagih kan. Entah macam-macam lah dia nyumpah dirinya kan, supaya benar kan. Makanya bagi orang Kristen itu kan tidak boleh bersumpah. Karena sumpah itu, ya kan, yang kau ucapkan, rambut itu adalah ciptaan Tuhan. Ya. Bersumpah bagi kepalamu, karena kau bukan pemilik kepala. Bersumpah untuk langit, kau bukan ciptakan langit, katanya. Maka bagi orang Kristen itu berjanji, ya. Jadi pengukuhan sumpah bagi orang Kristen itu, saya berjanji, bukan saya bersumpah. Karena kita tidak boleh mengucapkan sumpah. Tapi banyak orang-orang yang Kristen lalu bersumpah pula, ya kan? Atau mendengarkan cicak, atau dengar cicak bunyi. Lebih percaya bunyi cicak kalau kita dah ngomong daripada kita percaya kepada kehendak Tuhan, kan begitu. Bunyilah ketok mejanya 3 kali, tok 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 tok, katanya. Itu deh. Nah, macam-macam lah tahayul yang dibuat. Ya, karena itulah tadi yang dikatakan bahwa ya kita tidak mengikuti kehendak Allah, ya. Kekudusan itu ada dalam diri Allah. Inilah insiden ketika Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, ya. Waktu itu Yesus berpaling kepada kedua rasul. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus kemudian menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat 67-69. Ini kehebatan Petrus. Yohanes menggambarkan Petrus itu sebagai seseorang yang polos dan menerima apapun perkataan Yesus dengan 100% diterimanya, tanpa, ya kan, tanpa ada keraguan. Nah, itu hebatnya Petrus. Jadi ketika dia menyampaikan itu, lalu murid-murid yang lain meninggalkan Yesus. Hanya dua murid saja yang tetap bersama Yesus. Dialah Petrus dan Yohanes. Yohanes adalah murid kesayangan Yesus. Sebenarnya semua murid adalah kesayangan, tetapi Yohanes itu yang adalah murid yang berada bersama-sama Yesus, dengan di sisi Yesus. Kita kemarin sudah membahas, ya, ada 3 perempuan, ya kan, istri Kleopas. Yang pertama adalah Bunda Maria, lalu istri Kleopas, Maria Magdalena, dan Yohanes, murid yang disayangi Yesus, yang berada di sisi Yesus. Nah, maka murid ini kesaksiannya tidak pernah diragukan oleh para bapak-bapak gereja. Karena kesaksian Yesus itu yang dilihatnya, atau kesaksian Yohanes itu melihat Yesus, itu adalah kesaksian yang sahih, yang benar, yang tak bisa terbantahkan kesaksian Yohanes. Makanya Injil Yohanes itu ditulis ketika Yohanes itu sudah berusia cukup tua atau sangat tua, sekitar umur 90-an lebih. Karena ada kegelisahan pada jemaat perdana atau gereja purba waktu itu tentang kebenaran-kebenaran yang disampaikan, ya, dalam Injil dan dalam ajaran-ajaran para rasul. Makanya Yohanes itu menulis kembali, ya, Injilnya, ya, untuk menegaskan bahwa apa yang ditulis itu semuanya adalah berasal dari kehendak Allah.
Nah, makanya Injil Yohanes disebut dengan Injil iman. Jadi kalau jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang kegelisahan Bapak Ibu itu bisa disaksikan atau dijelaskan langsung oleh Yohanes. Ya. Nah, makanya ini juga ya tulisan orisinil Yohanes bahwa ada 2 murid. Dan mengapa Petrus dipilih oleh Yesus sebagai pemimpin para rasul? Karena memang Petrus itu sangat polos mengikuti Yesus. Pokok dia menyerahkan total hidupnya. Walaupun pada prinsipnya kepolosannya juga membuat dia akhirnya menyangkal Yesus. Ya. Bahkan Petruslah yang memotong hamba dari bait Allah, ya. Maltus terpotong telinganya. Dan Yesus masih membuat mujizat untuk hamba bait Allah itu atau hamba iman bait Allah itu. Ya, jadi telinganya disatukan kembali. Kalau enggak, Petrus ditangkap lah karena memotong atau memenggal. Bayangkan Petrus tuh tepat sekali dia memenggal telinga Maltus itu, ya. Apalagi kepala. Karena memang Petrus itu adalah nelayan, kepala nelayan, dan dia kalau motong ikan biasa begitu. Ya, dan dia mempunyai pedang, ya, yang tajam. Nah, itu harus dipahami. Tetapi ketajaman pedang Petrus itu dikalahkan dengan ketajaman sabda Yesus. Nah, begitu juga dengan ini. Ya. Para rasul dapat memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus hanyalah sebuah kiasan untuk menggambarkan kemestian untuk bersatu dengan Yesus demi kehidupan kekal. Pada awalnya para murid itu tidak paham. Waduh. Ya. Bahwa Yesus itu daging dan darahnya harus disantap. Ya memang terjadi ketika disalib itu, ya. Yesus harus menderita sengsara. Dagingnya tercabik-cabik oleh cambukan, bahkan harus, ya, ada 5 luka besar di dalam salib itu atau di dalam tubuh Yesus itu, ya. Tangan kakinya harus ditusuk, ya, oleh paku, lambungnya ditikam, ya kan? Kemudian kepalanya dimakan atau duri, itu kan ada berapa? 5, ya. Tetapi sebenarnya cambukan yang dihadapi Yesus waktu didera itu sudah luar biasa. Ya. Jadi jangan mengatakan didera itu hanya dicambuk biasa. Didera itu akan mengakibatkan luka yang selama-lamanya. Jadi bangsa Romawi itu atau penguasa Romawi itu bisa kejam terhadap, ya, yang namanya bangsa jajahannya. Nah, tradisi Katolik menghubungkan sabda Yesus tentang roti hidup ini dengan Ekaristi. Nah, itu tradisi Katolik, ya. Kesatuan dengan diri Yesus secara sakramental dialami dengan perayaan Ekaristi. Sungguh, secara isi dari lagu Panis Angelicus yang sesuai dengan misteri persatuan manusia dengan Allah di dalam Ekaristi. Roti malaikat menjadi roti bagi umat manusia. Roti surgawi itu mengakhiri berbagai gambaran simbolis tentang Allah. Oh, sungguh mengagumkan menyantap Tuhan yang miskin, menjadi hamba dan rendah hati. Ya. Panis Angelicus, pit panis hominimum, dat panis coelisus puguris terminum, ores mirabilis manducat dominum, pauper serpus et humilis. Nah, itu pernyataan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nah, demikianlah materi pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, baik untuk rutan Bengkayang, rutan Pontianak, ya. Terima kasih untuk pengurus rutan Bengkayang yang sudah mau melingkan Zoom-nya. Memang kebutuhan untuk bersama ini, ya, kita rindu sebenarnya untuk rutan-rutan lain di 14 kabupaten kota itu bisa terlink dengan pionirnya rutan Pontianak. Nah, jumlah yang ada di rutan Bengkayang ini lebih banyak daripada yang di rutan Pontianak. Nah, saya kurang tahu nih apakah di rutan Pontianak ini memang orangnya sudah letih, lesu, lunglai, letoy, ya kan? Mari kita saling mendoakan lah. Karena kita yang dibina di rumah retret ini, saya katakan rumah retret, ya, oleh negara untuk merubah diri menjadi baik dan tidak melakukan kejahatan lagi, ya. Jangan malah di dalam ini bertambah pula kejahatannya, kan begitu, ya, malah tergoda untuk melakukan sesuatu yang lebih jahat.
lalu mencanangkan sesuatu yang jahat, mohon untuk para pengurus gereja itu memperhatikan satu persatu lah, ya kan, saudara-saudari kita ini, ya, dicek, ya kan, terus didoakan, saling mendoakan, saling melayani, saling bersekutu, saling mewartakan, saling menguatkan. Ya, fasilitas apapun yang diberikan negara ini hadir untuk, ya, melayani umat negaranya atau melayani masyarakat negaranya supaya hidup baik, benar, ya. Dan jika ada kejahatan, kesalahan, ya silahkan bertobat. Tuhan itu selalu membuka diri untuk kita semua. Begitu juga kalau ada fasilitas-fasilitas negara yang bisa digunakan, gunakanlah secara optimal, maksimal. Ya, mulai belajar dari Rutan Pontianak bagaimana mengelola pembinaan yang luar biasa itu. Dan ini merupakan terobosan bagi Rutan Bengkayang, mampu untuk menghadirkan koinonia, persekutuan bersama. Marilah kita bersatu dalam Kristus. Jangan suka tidak selalu setia kepada Kristus, tetapi kita harus setia dalam Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu kami dipersatukan dalam jalur online ini. Semoga kami mampu menjadi pribadi yang selalu bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskanlah kami, kuatkanlah kami dalam pewartaan-Mu, dan yang paling utama dalam pelayanan-pelayanan kami dihidupkan selalu dalam kasih Roh Kudus, dan biarlah kami bisa bersaksi dengan contoh dan keteladanan hidup kami. Berkatilah para keluarga kami, terutama istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, agar selalu hidup damai dan sejahtera dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi para musuh kami, agar kami mengampuni mereka dan mereka juga mampu mengampuni kami, dan kami akhirnya mampu berdamai seturut kehendak-Mu. Berkatilah juga kawan-kawan kami yang mungkin sakit, atau keluarga kami yang sakit, Engkau angkat, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah mereka dan sembuhkan dan pulihkanlah dalam kesulitan, dalam penyakit, dalam apapun yang terjadi. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, salam kasih dalam media sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.